Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 538. Dia bernama Su. Suara orang tua itu membawa sedikit kegembiraan, dan perhatiannya tidak seperti biasanya. Tampaknya nama belakang, Su, memiliki arti yang luar biasa baginya. Ge Qian tertegun sebentar. Alasan bodoh macam apa itu? Kamu juga tahu nama belakangnya di Lautan Roh Kacau, bukan? Itu dulu, dan sekarang, kata orang tua itu, terdengar bingung. Kamu tidak mengerti. Ge Qian menarik napas dalam-dalam. Jadi maksudmu kau sudah mati-matian untuk bertemu Su Yi, kan? Nada suara orang tua itu tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Itu benar. Ge Qian menghela nafas. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu untuk mempersiapkan mental? Bagaimana dengan ini? Besok, setelah kita berangkat ke Sumeru Immortal Island, aku akan mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Bagaimana? Meskipun menemukan seluruh proses menakutkan, Ge Qian berhasil masuk ke dalam 30 teratas tanpa insiden dan memperoleh jimat Sumeru. Ini membuatnya memenuhi syarat untuk melanjutkan ke Pulau Abadi Sumeru. Orang tua itu segera mengutuknya. Kamu harus bertemu dengannya pada akhirnya, jadi mengapa menunda-nunda? Apa kau benar-benar pengecut, bocah cilik? Ge Qian berkata dengan sungguh-sungguh, saya selalu sangat berhati-hati tentang hal-hal yang saya tidak yakin, itu saja. Selain itu, jika kita bertemu kemarin, dan jika terjadi kesalahan, akan ada orang lain yang hadir. Itu mungkin membuat Su Yi keberatan. Jika kita muncul begitu saja di depan pintunya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Orang tua itu jelas merasa melankolis. Tetapi setelah hening sejenak, dia berkata dengan tidak sabar, besok, kalau begitu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berubah pikiran lagi, saya akan mengunjunginya sendiri. Ge Qian langsung menghela nafas lega, lalu tersenyum. Yakinlah, aku mungkin sedikit berhati-hati, tapi aku selalu menepati janjiku. Dia meneguk anggur, merasa benar-benar santai. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasakan ketakutan tanpa kata setiap kali Su Yi ada, seolah-olah dia bertemu dengan musuh bebuyutannya. Jika memungkinkan, dia lebih suka tidak pernah melihat Su Yi lagi. Larut malam itu, Ge Qian meninggalkan kedai kecil itu. Pejalan kaki sudah sedikit dan jarang. Daun-daun berguguran melayang di udara, dan lampu-lampu remang-remang. Setelah hanya beberapa langkah, Ge Qian tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya sedikit menyipit, tetapi tanpa perubahan lain dalam ekspresinya, dia berkata kepada rekannya, orang tua, seseorang mengikuti kita. Orang tua itu berkata dengan kecepatan tinggi, buatlah lingkaran di sekitar kota. Lihat apakah Anda bisa melepaskannya. Ge Qian mengangguk. Dia kemudian berkeliaran di seluruh kota seolah-olah dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, keluar dari jalannya untuk memilih jalan dengan orang lain. Langkahnya tampak tidak tergesa-gesa, tetapi setiap kali dia sampai di tikungan, dia mempercepat, melesat ke depan secepat angin. Hampir 10 menit kemudian, ekspresi Ge Qian agak serius. Dia masih di sana. Saya curiga dia adalah ahli alam perwujudan spiritual. Aneh. Kamu selalu pengecut dan takut akan masalah, dan kamu tidak menyinggung siapapun sejak memasuki Nine Tripod City. Mengapa seorang kultivator realem manifestasi spiritual tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Anda? Orang tua itu agak bingung. Sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benak Ge Qian, yang berkata dengan ragu, mungkin itu karena Su Yi. Seperti yang Anda ketahui, Yuan Heng dan saya menunjukkan kemampuan dengan asal-usul yang sama. Kami berdua menggunakan segel penguasa Xuanwu. Dan sekarang, semua orang tahu bahwa Yuan Heng adalah pelayan Su Yi. Saya juga dari Zhou Agung, jadi saya khawatir semua orang curiga bahwa Su Yi dan saya entah bagaimana terhubung juga. Mengatakan ini dengan lantang membuat Ge Qian agak sedih. Saat itulah seseorang terkekeh. Teman muda Ge, tolong, tunggu. Segera setelah itu, sosok tinggi kurus muncul lebih jauh di jalan, entah dari mana. Itu adalah seorang pria berjubah gelap. Dia memegang pengocok lalat, dan dia mengenakan mahkota besi di kepalanya. Dia tampak 30 atau 40, dengan fitur kurus. Larut malam ini, jalan-jalan yang terbuka lebar semuanya ditinggalkan. Segera setelah pria berjubah gelap itu muncul, indera Ge Qian yang tajam mengingatkannya pada transformasi aneh di arus udara sekitar. Seolah-olah hubungan jalan ke langit dan bumi telah benar-benar terputus. Murid Ge Qian menyempit, tetapi dia tidak memiliki reaksi lahiriah lainnya. Dalam hati, dia mempersiapkan diri untuk berperang. Ini disebut, membalik kekosongan. Itu hanyalah tipuan kecil. Anda tidak perlu panik, teman muda saya. Taois yang rendah hati ini hanya ingin berbicara dengan Anda tanpa orang lain mendengar, kata pria berjubah gelap itu sambil tersenyum. Jadi, tapi sepertinya kita belum pernah bertemu. Jujur saya tidak bisa membayangkan apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya.
Ge Qian mengerutkan alisnya. Kami tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tapi belum terlambat. Pria berjubah gelap itu memiringkan kepalanya dengan senyum tipis. Taois yang rendah hati ini disebut He Changying, dan gelar Taois saya adalah Tai Liu, atau Iron Willow. Saya dari keluarga Huan Iblis. Keluarga Huan Iblis. Hati Ge Qian bergetar, tetapi secara lahiriah, dia berseru, dan di sini saya pikir setiap ahli keluarga Hu berbagi nama keluarga mereka. Jadi, mereka juga memiliki Taois di barisan mereka. He Changying berjubah gelap menjelaskan dengan sabar, kamu tidak tahu ini, teman mudaku, tapi bahkan 30.000 tahun yang lalu, keluarga Huan memimpin 9 sekte dan faksi lainnya. Kuil Skywater Taois yang sederhana ini adalah salah satu dari 9. Aduh, saat larangan kegelapan kuno turun, kuil air langit mengalami bencana. Saya cukup beruntung menerima perlindungan keluarga Huan, memungkinkan saya untuk menghindari malapetaka dan selamat dari larangan kegelapan kuno. Saya terbangun kembali dari keadaan tidak aktif saya beberapa tahun yang lalu, dan saya telah melayani keluarga Huan sejak saat itu. Ge Qian hanya bisa merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengantisipasi bahwa pria berjubah gelap itu akan menjelaskan semua itu. Lalu untuk apa kamu datang ke sini malam ini? Tanya Ge Qian. He Changying tersenyum tipis. Itu mudah. Saya di sini untuk mengundang Anda mengunjungi kediaman keluarga Hu saat ini. Kami ingin belajar lebih banyak tentang Su Yi. Ge Qian meringis. Jadi Su Yi benar-benar melibatkan saya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Daois, jika saya mengatakan saya tidak mengenal Su Yi sama sekali, apakah Anda percaya kepada saya? He Changying tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku, gumam Ge Qian dengan sedih. Kamu tidak perlu khawatir, teman mudaku, kata He Changying dengan hangat. Selama kamu bekerja sama, keluarga Hu tidak akan menyakitimu. Seolah aku mempercayaimu. Anda mengatakan semua itu sebelumnya hanya untuk mengulur waktu, bukan? Ge Qian tertawa mengejek dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Setidaknya jimat ditembakkan seperti rangkaian lampu yang bersinar dan membakar. Mereka melengkung di udara seperti pelangi dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ge Qian menembak ke depan dalam sekejap dan melarikan diri dengan eksplosif ke kejauhan. Saat dia melarikan diri, penggaris giok hitam muncul di tangan kanannya, dan dia mencengkeram mutiara roh di tangan kirinya. Penguasa batu giok hitam disebut puncak suci, dan itu adalah harta karun kuno. Itu adalah salah satu senjata spiritual terkuat yang dimiliki Ge Qian, dan kecuali hidupnya dalam bahaya, dia tidak akan menggunakannya dengan enteng. Mutiara itu adalah harta rahasia yang dirancang untuk memecahkan formasi. Oleh karena itu disebut mutiara pemecah formasi. Itu adalah harta yang langka dan berharga. Saat bertualang melalui tanah terlarang dan zona bahaya lainnya, itu telah menyelamatkan Ge Qian dalam banyak kesempatan, memungkinkannya untuk melarikan diri dari bahaya tanpa cedera. Namun, Ge Qian masih tidak bisa tenang. Dia menggertakkan giginya dan meletakkan jimat pelindung hati abu-abu berdebu di lehernya. Ini adalah jimat pengusir kejahatan. Itu bisa menangkal pukulan kekuatan penuh dari seorang kultivator alam manifestasi spiritual. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Ge Qian merasa jauh lebih yakin. Membuka, mutiara pemecah formasi meledak dengan cahaya biru. Seluruh bentangan langit dan bumi bergetar, dan kekuatan formasi yang tak terlihat dan membatasi itu bergetar hebat saat celah robek. Ge Qian merasakan gelombang kegembiraan, dan dia menyerang tanpa ragu. Tidak jauh dari sana, He Changying dengan lembut mengayunkan pengocok lalatnya. Lebih dari 10 jimat yang baru saja dilepaskan Ge Qian menghilang ke dalam kehampaan. Namun, bahkan setelah melihat Ge Qian menyelinap melalui lubang di Reversing the Void Restriction, dia tidak mengejar. Sebaliknya, matanya berkilat dengan sedikit penghinaan main-main. Dentang, sebuah ledakan mengguncang langit. Ge Qian terhuyung ke belakang beberapa puluh kaki, darah dan kinya bergolak di dalam dirinya. Penguasa batu gioknya, Divine Peak, bergetar dan berdengung. Seorang pria jangkung berbaju merah muncul tidak jauh dari sana. Dia tampak galak dan mengesankan, dan ketika dia melihat sekeliling, matanya yang tembaga berkilat dengan listrik yang menyeramkan. Pedang terbang seputih salju melayang di sekelilingnya, berkilauan dengan cahaya dingin. Sebelumnya, ketika Ge Qian keluar dari batasan yang baru saja dipatahkan, pedang terbang seputih salju itu menebasnya. Meskipun dia memblokir serangan itu, dampaknya membuatnya hampir batuk darah. Pria jangkung berbaju merah juga seorang kultivator alam manifestasi spiritual. Kamu memblokir pedang terbang Daois Brother Cui Heng. Teman muda Ge, kamu benar-benar jenius. Tidak heran Anda ditempatkan di 30 teratas di majelis Dharma Teras Anggrek. He Changying berjalan mendekat, suaranya penuh dengan emosi. Dia dan pria jauh berbaju merah, Cui Heng, bekerja sama untuk membentuk serangan menjepit. Ge Qian langsung menemukan dirinya dikepung di kedua sisi, tidak bisa mundur atau maju. Ge Qian meringis. Dua kultivator alam manifestasi spiritual bekerja sama hanya untuk menargetkan saya. Anda benar-benar berpikir tinggi tentang saya.
Dia dengan tajam mengambil batasan lain yang mencakup jalan-jalan terdekat. Ini berarti bahkan jika dia menyebabkan gangguan yang jauh lebih besar, tidak ada yang akan menyadarinya kecuali dia menerobos batasan kedua. Jelas bahwa He Changying dan Cui Heng telah melakukan banyak persiapan untuk operasi malam ini. Ini sangat meningkatkan tekanan pada Ge Qian. Orang tua, tampaknya bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita akan kesulitan menghindari bencana, gumam Ge Qian. Yakinlah, aku akan membukakan jalan untukmu bahkan jika itu membunuhku. Orang tua itu menguatkan dirinya sendiri. He Changying semakin dekat dan semakin dekat. Teman muda Ge, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaannya. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Mengapa tidak datang diam-diam dan selamatkan diri Anda dari rasa sakit? Ge Qian menarik napas dalam-dalam dan menyeringai. Jadi, sayangnya, saya tidak pernah menjadi tipe orang yang mudah percaya. Ledakan. Dia melambaikan lengan bajunya, dan jimat dan harta yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyelimuti He Changying dan Cui Heng. Ada harimau di depannya dan serigala di belakangnya, tapi untungnya masih ada ruang untuk bermanuver ke kiri dan ke kanan. Sosok Ge Qian melintas, dan dia menembak ke samping tanpa ragu. Membuka. Dia melemparkan Formation Breaking Pearl dalam upaya untuk membebaskan diri. Tapi saat itulah sesepuh pendek dan layu muncul entah dari mana, mengulurkan tangannya, dan dengan kuat mencengkeram mutiara pemecah formasi. Penatua yang pendek dan layu itu mendecakkan lidahnya. Mutiara pemecah formasi adalah harta yang bagus, namun kamu membuangnya begitu mudah. Anda benar-benar menodai barang berharga. Kalau begitu aku akan mengantonginya saja. Saat dia berbicara, dia sudah menyelipkan mutiara itu ke lengan bajunya. Dia tertawa terbahak-bahak pada Ge Qian. Namun kultivator alam manifestasi spiritual lainnya. Ge Qian menegang, dan wajahnya dipenuhi kepahitan. Sejak kapan saya cukup penting untuk menjamin 3 kultivator alam manifestasi spiritual bergabung untuk menjebak saya? Tidak jauh dari sana, He Changying dan Cui Heng telah membalas jimat dan harta Ge Qian. Keduanya sudah mengunci target mereka. Ge Qian sedikit berbeda dari binatang buas yang terperangkap. Bahkan jika dia menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. First Immortal of the Sword, Chapter 539. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini rekan Daois Li Hanmu, dan ini rekan Daois Cui Heng. Mereka juga berasal dari keluarga Huan. He Changying mencengkeram pengocok lalatnya dan tersenyum. Teman muda, apakah kamu ingin mencoba lagi? Li Hanmu yang layu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tersenyum, tapi itu tidak mencapai matanya. Cui Heng mengangkat telapak tangannya, dan pedang seputih salju berputar tanpa henti, memancarkan gumpalan niat membunuh. Saat dia melihat ini, Ge Qian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, aku harus mencoba lagi. Ledakan. Dia melambaikan Divine Peak dan menyerang ahli yang paling dekat dengannya, Li Hanmu. Apakah ini pertarungan 1 lawan 1? Ge Qian yakin bahwa kartu trufnya akan cukup untuk membunuh salah satu dari 3 pembudidaya alam manifestasi spiritual yang hadir. Tetapi dalam keadaan saat ini, itu jelas tidak mungkin. Jika dia ingin hidup, satu-satunya harapannya adalah meledakkan salah satu dari mereka dengan sekuat tenaga. Hanya dengan begitu dia dapat menciptakan peluang untuk bertahan hidup. Jadi, ketika Ge Qian menyerang, dia bertarung seolah nyawanya dipertaruhkan. Jubah Taois kuning aprikotnya berkibar di sekelilingnya, dan sosok kurusnya meledak dengan cahaya dao hitam pekat. Deru kura-kura Xuanwu yang tidak jelas terpancar dari dalam dirinya. Kultivasi Realm Gathering Stars tahap awal meledak di sekelilingnya, tidak menyisakan apapun sebagai cadangan. Suara mendesing. Ketika dia mengayunkan puncak ilahi, cahaya yang pekat dan tak terbatas turun di samping penguasa. Mata Li Hanmu bersinar dengan jijik. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan udara. Bang! Penguasa dipaksa mundur. Bagaimana mungkin cahaya yang dipantulkan dari sebutir beras bersaing dengan kecemerlangan bulan dan matahari? Li Hanmu mencemooh dan menggelengkan kepalanya. He Changying dan Cui Heng tidak jauh, tapi tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menyaksikan seolah-olah semua ini normal. Saat seekor kucing bermain-main dengan seekor tikus, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan targetnya secara sepihak. Itu berlaku untuk satu kucing, apalagi 3 kucing berbagi satu tikus. Jadi, Ge Qian menyeringai lebar dan mengayunkan Divine Peak sekali lagi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Hanmu menghela nafas, mengangkat tangannya, dan meraih. Dia meraih penguasa giok yang turun dengan kuat, lalu mengeluarkan suaranya. Apakah ini, semua yang kamu punya? Ledakan. Sesaat kemudian, kekuatan yang luar biasa dan menakutkan terpancar dari Ge Qian. Penguasa menyala dengan ledakan yang menyegarkan. Bang! Pergelangan tangan Li Hanmu kesakitan, dan dia melonggarkan cengkeramannya seolah dia terkejut. Dampaknya membuatnya terhuyung ke belakang, dan dia hampir jatuh. Ekspresinya langsung berubah. Sosok ilusi dan tidak jelas muncul di atas Ge Qian, diselimuti kabut. Itu memancarkan aura yang mengerikan dan menakutkan. Tidak jauh dari sana, tatapan He Changying dan Cui Heng menjadi serius.
Ketika mereka pertama kali menargetkan Gekian, mereka mengantisipasi seorang jenius muda seperti dia tidak akan kekurangan kartu truf penyelamat hidup. Namun, mereka tidak akan menduga bahwa jiwa yang menakutkan seperti itu bersembunyi di dalam tubuh Gekian. Gekian dan teman ilusinya tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Mereka segera menyerang, mengincar Li Hanmu. Li Hanmu mengeluarkan teriakan aneh, dan segel Taois biru terbang di udara dan jatuh. Ledakan memekakkan telinga terdengar. Li Hanmu terhuyung mundur, darah mengalir dari sudut bibirnya. Segel Taois bergetar seolah hendak jatuh. Gekian dan siluet ilusi mengambil kesempatan untuk menyerbu ke kejauhan. Aku akan mematahkan batasan saat kamu mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dengan cepat, sosok ilusi itu berteriak, dan tangannya membentuk segel. Cahaya gelap menjalari langit, menjadi makhluk besar dengan kepala kura-kura, ekor ular, dan 4 kaki, masing-masing seperti pilar yang menopang langit. Tubuh makhluk itu sebesar gunung. Sikap pertama dari segel penguasa Xuanwu, segel surga yang membalikkan. Dari jauh, itu benar-benar tampak seolah-olah binatang ilahi roh sejati Xuanwu telah muncul entah dari mana, berniat menjungkir balikkan langit dan bumi dan membuat alam semesta berantakan. Pergi, tidak jauh dari sana, mata He Changying berkilat kejam, dan dia mengangkat cermin harta karun perunggu. Cermin itu bulat dan berkilau, dan ketika melayang ke udara, permukaan kaca yang halus terbuka seperti mata, memperlihatkan iris berwarna merah darah. Itu seperti iblis yang menatapmu dari lubang neraka, dingin, acuh tak acuh, dan tidak berperasaan. Suara mendesing. Sinar merah tua yang aneh ditembakkan dari mata merah darah itu, mengenai sosok buram di kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok buram itu tiba-tiba bergetar, lalu mendengus kesakitan. The Heaven Overturning Seal bubar sebelum mendapat kesempatan untuk mengungkapkan kekuatan aslinya. Orang tua, Gekian berteriak ketakutan. Hatinya terkepal. Orang tua itu sudah kabur dan tidak jelas, tapi sekarang, siluetnya menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Tidak ada keraguan bahwa serangan cermin yang terlalu menakutkan itu telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar. He Changying di dekatnya menyingkirkan cermin perunggu dan berkata dengan ekspresi riang, "Teman muda Ge, pendukungmu sepertinya tidak bisa diandalkan." Cui Heng dan Li Hanmu tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Gekian berubah tidak menentu. Sosok buram itu menghela nafas. Seberkas cahaya penelan roh, itu saja. Di masa jayaku, kekuatan seperti itu bahkan tidak akan membuatku gatal. Sama seperti seekor harimau yang berisiko diintimidasi oleh anjing setelah meninggalkan pegunungan, saya juga telah jatuh dari kejayaan. Bahkan sekumpulan benda seperti semut bisa mendorongku sekarang. Semut, He Changying dan teman-temannya tidak bisa menahan tawa. Sosok buram ini bukan manusia atau hantu, tapi dia punya mulut yang cukup. Orang tua, ini bukan waktunya untuk menyombongkan diri. Skenario terburuk, kita mati. Aku, Gekian, tidak takut mati. Gekian menarik napas dalam-dalam, lalu menyeringai. Sama seperti kamu selalu mengoceh tentang. Seorang kultivator harus menghadapi hidup dan mati dengan keseimbangan batin yang tenang. Jika benar-benar tidak ada jalan keluar, kita akan mati saja. Aku benar-benar tidak takut mati, bisik siluet buram itu. Tapi aku tidak mau mati sebelum menghilangkan keraguanku. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan nyanyian yang kuat dan tak terbatas. Kedengarannya dia sedang membaca kitab suci Taois yang tidak jelas. Suaranya bergemuruh di seluruh langit dan bumi. He Changying dan teman-temannya mengernyitkan alis karena bingung. Nyanyian itu tampaknya tidak berbahaya, jadi mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh sosok buram ini. Sementara itu, pengadilan Azure Cloud. Suyi sedang duduk bersila di kamarnya saat dia tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya sedikit bingung. Kekuatan panggilan respons kekuatan abstrus. Di masa lalunya, dalam kapasitasnya sebagai Sword Master of Abstruse Force, dia telah menciptakan seni rahasia ini secara pribadi. Dia kemudian mengajarkannya kepada 9 murid warisannya dan mengatakan bahwa, jika mereka menghadapi bahaya saat mengembara di dunia luar, yang harus mereka lakukan hanyalah mengedarkan seni ini dengan jiwa mereka. Dia akan segera tahu, dan dia akan bergegas membantu mereka. Ini adalah panggilan respons kekuatan abstrus. Itu mendapat namanya dari gelar Taoisnya, Xuanjun, atau kekuatan abstrus. Namun, dia tidak akan pernah menyangka akan merasakan fluktuasi energi teknik khusus ini di sini di Nine Tripod City. Dia merasa seolah-olah hatinya adalah permukaan danau yang tenang, dan seseorang baru saja melemparkan sebuah batu besar ke dalamnya, menimbulkan riak yang sangat besar. Mungkinkah kura-kura kecil itu? Saat dia bergumam, Suyi bangkit dan meninggalkan Azure Cloud Court. Hentikan dia, aku akan menangkap anak itu. He Changying berkata dengan serius. Meskipun dia tidak yakin apa yang dinyanyikan siluet tidak jelas itu, penundaan hanya akan menimbulkan masalah. Karena itu, He Changying memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Baiklah, Li Hanmu dan Cui Heng setuju, lalu segera bertindak. Yang pertama mengaktifkan segel biru, sedangkan yang kedua menggunakan pedang terbang seputih salju.
Keduanya menembak ke arah siluet yang tidak jelas itu. Ledakan, pertempuran besar pecah. Siluet buram bertarung 2 lawan 1. Meskipun dia habis-habisan, dia tidak lagi cocok untuk 2 lawan alam manifestasi spiritual sekaligus. Luka-lukanya parah, dan dia dalam kondisi sangat lemah sejak awal. Dalam keadaan seperti itu, apalagi melindungi Gekian, dia sendiri bisa mati kapan saja. Sementara itu, He Changying menyerbu ke arah Gekian. Gekian secara alami tidak akan hanya duduk dan menunggu untuk mati. Dia menggunakan penguasa gioknya dan mengedarkan kultivasinya ke batas atasnya. Teman muda, aku tidak punya keinginan untuk berbenturan langsung dengan seorang jenius masa kini sepertimu. He Changying terkekeh. Tiba-tiba, tali emas yang berkilauan terbang dari lengan bajunya, melesat di udara, dan membentuk jaring emas raksasa, yang turun ke atas Gekian. Murid Gekian menyempit. Puncak ilahi meledak dengan cahaya suci, dan dia mengayunkannya ke jaring. Melawan semua harapan, penguasa tidak begitu banyak menggoyahkan jaring. Sebaliknya, macet, seperti serangga yang terperangkap di jaring laba-laba. Jaring emas menahannya dengan cepat. Ini buruk. Ekspresi Gekian berubah drastis. Dia segera menyerah pada penggaris dan mundur secara eksplosif. Teman muda, tidak ada kultivator di bawah alam manifestasi spiritual yang bisa lepas dari kekuatan tali penangkap rohku. Tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, kata He Changying dengan ekspresi lucu di wajahnya. Jaring melebar di bawah kendalinya, menutupi 1000 kaki dan menutup setiap kemungkinan rute pelarian di semua sisi. Gekian merasa matanya akan meledak. Dia berjuang dengan semua yang dia miliki, tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap mata, dia benar-benar terjebak, tidak bisa menggerakkan otot. Teman muda, dalam konfrontasi 1 lawan 1, Taois yang rendah hati ini tidak dapat serta-merta menangkap kejeniusan masa kini seperti dirimu. Namun, dengan tali penangkap roh, salah satu dari 9 harta iblis besar keluarga Huan, menangkapmu semudah membalikkan tanganku. He Changying tersenyum saat dia mendekat. Dia menjentikkan jarinya. Bang! Semuanya menjadi gelap saat Gekian langsung jatuh pingsan. Maafkan aku, teman kecil. Anda sangat penting bagi keluarga Hu, dan saya khawatir Anda akan bunuh diri. Aku hanya bisa menjatuhkanmu. Saat dia berbicara, He Changying mengangkat Gekian dari tanah. Kemudian, dia melihat ke tempat teman-temannya bertarung. Sosok buram itu dilanda di kedua sisi, dan dia sudah dipenuhi luka. Dia tampak seperti sepetak kabut di ambang bubar. Sepertinya dia bisa hancur kapan saja. Kalian berdua, formasi bayangan langit hampir kehabisan tenaga. Tolong akhiri ini dengan cepat, He Changying mengingatkan sekutunya. Formasi yang mereka tempatkan di area sekitarnya, formasi bayangan langit, hanya bisa bertahan cukup lama untuk menyeduh secangkir teh. Tujuannya bukan untuk menjebak Gekian, apalagi rekannya yang kabur. Sebaliknya, itu untuk menghindari memicu penghalang penekan 9 tripod yang menutupi kota. Baiklah, aku akan mengirimnya dalam perjalanan. Lihanmu tersenyum mengerikan, lalu menegakkan punggungnya. Aura agungnya melonjak, dan segel biru yang dia gunakan menghantam sosok buram itu. Bang! Sosok buram dikirim terbang mundur. Dia tampak lebih dekat untuk mengikuti terpisah. Ketika dia melihat bahwa Gekian telah ditangkap, raut wajahnya yang tidak jelas mengungkapkan jejak kemurungan dan keputusasaan. Dia bergumam, mungkinkah aku salah? Dan Suyi itu bukan mati. Cui Heng mengendalikan pedang terbang seputih saljunya, yang menebas udara. Ki pedangnya begitu berkembang sehingga siluet buram hanya bisa menghela nafas dan menyerah pada keputusasaan. Tapi saat itulah, formasi yang menutupi bentangan langit dan bumi ini bergetar, lalu menggelegar. Dentang. Segera setelah itu, sebuah tabrakan terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang menusuk logam dan membelah batu. Tepi yang tajam melemparkan pedang terbang putih itu. Ratapannya mengguncang langit. Kelangsungan hidupnya yang tak terduga membuat siluet buram itu lengah. Saat itulah dia menyadari bahwa sosok tinggi kurus telah muncul di sampingnya. Sosok yang tidak jelas itu tidak yakin kapan dia sampai di sana, tetapi dia berpakaian biru, dengan pembawaan yang tenang dan terpisah. Kamu, mata siluet yang tidak jelas itu tiba-tiba membelalak tak percaya. Ketika dia melihatnya, hati Suyi juga dipenuhi emosi, dan dia merasa sulit untuk tetap memegang kendali. Dia hanya bisa menghela nafas, anak bodoh. First Immortal of the Sword, Chapter 540. Anak bodoh. Ketika desahan itu masuk ke telinga siluet yang buram itu meledak seperti kilatan petir. Sosok ilusi itu bergetar, lalu menatap tajam ke arah Suyi. Emosi yang lama meluap jauh di dalam hatinya meledak, seperti air bah yang menerobos bendungan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bu, Tuan." Suaranya mengandung kegembiraan, kebingungan, kegembiraan, dan ketidakpercayaan yang tak tertahankan, sepertinya dia tidak berani percaya ini nyata. Suyi diam-diam menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang meluap-luap. Di luar, dia mendengus dingin. "Penyu kecil, kamu semakin mengecewakan. Jika saya tidak muncul malam ini,
saya khawatir ketiga semut kecil itu akan membunuh Anda. Terlepas dari teguran ini, sosok buram itu menyeringai. Dia tidak koheren dengan kegembiraan. Menguasai, itu benar-benar kamu. Aku hanya tahu kamu tidak akan mati seperti Wah. Ini bagus. Ini sangat bagus. Yang tersisa darinya hanyalah jiwanya, dan dia terluka parah dan diambang kematian. Meskipun demikian, dia tampak senang, seolah-olah dia telah melupakan semua hal lain dalam kegembiraannya. Ketika dia melihat ini, hati Suyi bergejolak dengan emosi, dan terlepas dari dirinya sendiri, tatapannya melembut. Cukup, tunggu sampai aku membalas dendam untukmu. Kemudian, kita akan menemukan tempat untuk memiliki. First Immortal of the Sword, Chapter 541. Gekian masih tidak sadarkan diri. He Changying memegang lehernya tinggi-tinggi. Seolah-olah Gekian adalah anak domba yang akan disembelih. Akan menjadi jelas bagi siapapun bahwa dengan kultivasi realem manifestasi spiritualnya, yang harus dilakukan He Changying untuk membunuh Gekian hanyalah mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Tidak perlu usaha sama sekali. Siluet yang tidak jelas itu melirik Suyi dengan gugup. Dia tahu temperamen tuannya, dia tidak pernah mundur atau berkompromi dalam menghadapi ancaman semacam itu. Sebaliknya, jika mereka berani membunuh Gekian, Suyi berani membunuh mereka dan semua orang yang berhubungan dengan mereka. Tuan, Gekian, sosok buram itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia secara alami tidak tahan memikirkan kematian Gekian. Tenang, kata Suyi. Dia tidak akan mati. Selama kamu tetap memegang tanganmu, dia secara alami tidak akan mati, kata He Changying dengan muram. Cui Heng berdiri di samping, ekspresinya gelap dan tidak sedap dipandang. Jika He Changying tidak melakukan intervensi tepat pada waktunya, dia akan dikutuk. Tidak, kalian berdua harus mati, kata Suyi dengan tenang. Apakah kamu tidak ingin anak ini hidup? Ekspresi He Changying menjadi gelap. Kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk menyakitinya, kata Suyi. Dia memandang He Changying, dan cahaya samar dan dalam bersinar di kedalaman tatapannya. Itu seperti pusaran bintang, atau seolah-olah dia telah membuka portal langsung ke neraka. Ledakan, He Changying merasakan sakit yang menyiksa di jiwanya. Jejak kekosongan muncul, yang membuatnya bingung. Kultivator alam manifestasi spiritual ini merasa seolah-olah sebuah tangan raksasa telah menjebak jiwanya, dan dia tenggelam tak terkendali ke dalam jurang kegelapan. Perasaan putus asa, tidak berdaya, dan teror yang tak terlukiskan menyapu dirinya, seperti air banjir yang menembus bendungan, menyerang kondisi mentalnya. Ini buruk. Naluri He Changying, yang telah dia tahan selama bertahun-tahun berkultivasi, menggerakkan dia. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, mendapatkan kembali seutas kejernihan mental. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengerahkan kekuatan ke dalam cengkeramannya, berniat untuk mematahkan leher Gekian. Tapi sesaat kemudian, pandangannya meningkat, seolah-olah dia terbang ke udara. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat mayat tanpa kepala di tanah. Tubuh itu mengenakan jubah gelap, dengan pengocok lalat di satu tangan. Tangan lainnya melingkari leher Gekian. Leher mayat itu menyemburkan cairan merah terang. Ini murid He Changying menyempit. Sepertinya kepalaku terpenggal. Saat dia menyadari apa yang telah terjadi, semuanya menjadi gelap, dan semua kesadaran meninggalkannya. Gedebuk, kepalanya jatuh ke tanah, keheranan dan kebingungan masih tertulis di seluruh wajahnya. Gedebuk, tubuh tanpa kepalanya terguling ke belakang, menghasilkan dampak teredam lainnya. Adegan aneh dan meresahkan ini membuat Cui Heng panik. Dia hanya bisa berteriak, bagaimana ini mungkin? Suyi bahkan baru saja melirik He Changying sebelum mengirim satu tebasan terbang di udara. Dia menyerang dari jauh, membersihkan kepala He Changying. Dari awal hingga akhir, He Changying tidak bereaksi, apalagi melawan. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Teknik jiwa rahasia, pengurungan jiwa. Sosok yang tidak jelas itu bergumam. Ingatanmu lumayan bagus, tawa Suyi. Tentu saja aku ingat, ketika Anda pertama kali mengajarkan seni rahasia ini kepada Little Apprentice Sister, dia mempraktikkannya pada saya. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan siksaan saya. Desah sosok buram itu. King Tang? Ya, senyum Suyi memudar. Namun, dia dengan cepat mengesampingkan pikirannya yang terpencar-pencar dan menatap Cui Heng. Jangan mendekat. Cui Heng bergidik, tersentak dari keterkejutannya, dan melarikan diri. Setelah berulang kali mengumpulkan dirinya, keberaniannya akhirnya menyerah. Ketika seseorang kehilangan keinginan untuk bertarung dan memilih untuk melarikan diri, mereka tidak lagi menghadirkan ancaman yang signifikan, bahkan jika mereka adalah seorang kultivator manifestasi spiritual. Suyi dalam hati menggelengkan kepalanya. Dan di sini dia berencana menggunakan keagungan dao pedangnya untuk menghancurkan jantung pedang lawannya. Sekarang, sepertinya tidak perlu untuk itu, hati pedang Cui Heng telah dikaburkan oleh teror. Seseorang seperti dia tidak lagi layak menyandang gelar penggarap pedang. Suara mendesing. Suyi melompat dan mengayunkan pedangnya tanpa penundaan lebih lanjut. Cui Heng sudah ribuan kaki jauhnya. Tubuhnya masih berusaha melarikan diri dalam hiruk pikuk,
tapi tebasan telah melepaskan kepalanya dari bahunya. Tuduhan mayat tanpa kepala itu bertahan beberapa ratus kaki sebelum jatuh ke tanah. Su Yi telah mematahkan pedangnya, menghancurkan hati pedangnya, dan mengambil kepalanya. Sekarang, ketiga kultivator manifestasi spiritual He Changying, Li Hanmu, dan Cui Heng telah dieksekusi. Dentang, Su Yi menyingkirkan pedang dewa abstrus, lalu melirik sosok buram itu. Setelah linglung singkat, sosok buram itu sepertinya mengerti apa yang diinginkan Su Yi, dan dia mulai mengumpulkan rampasan. Dia terluka parah, tapi dia tidak sedikit pun tidak senang. Sebaliknya, hatinya melonjak kegirangan yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang jauh, ketika dia dan Su Yi pergi menjelajah bersama. Setiap kali tuan mereka membunuh lawan, murid-muridnya akan bersaing untuk membersihkan akibatnya. Ketika mereka menemukan perhiasan langka, mereka akan memperebutkannya. Itu adalah saat yang menyenangkan. Ketika dia melihat siluet yang tidak jelas beraksi, Su Yi tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam sedikit kesurupan. Dalam kehidupan masa lalunya, dia menerima total 9 murid warisan. Kura-kura kecil adalah yang ketujuh, dan gelar Taoisnya adalah Xuanning. Dia ditugaskan untuk menjaga gerbang gunungnya dan menjaga kekayaan sekte tersebut. Dia adalah keturunan ras Xuanwu berdarah murni, dengan bakat luar biasa. Kekuatan garis keturunannya luar biasa. Namun, kekuatan pemahamannya lebih rendah dari semua murid Su Yi lainnya. Su Yi pernah menilai dia sebagai redup. Baginya, tidak ada jalan pintas atau kemajuan pesat, dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Bahkan untuk semua potensinya, bakat besarnya hanya bisa matang secara perlahan. Su Yi tidak akan pernah menyangka akan melihat muridnya ini di sini, di benua Azure. Bagaimana Xuanning bisa sampai di sini? Dan bagaimana dia berakhir dalam kesulitan yang begitu mengerikan? Apa yang terjadi di tahun-tahun setelah reinkarnasi saya? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak Su Yi, tetapi pada akhirnya, dia menekannya. Lagi pula, insiden malam ini belum berakhir. Menguasai, sosok buram itu sudah mengumpulkan semuanya, dan dia menggendong Gekian. Saat menghadapi Su Yi, keturunan ras Xuanwu yang biasanya suka menyombongkan diri ini sama lemah lembutnya dengan anak sekolah yang menghadap gurunya. Dia terpesona, hormat, dan pendiam. Sepertinya Su Yi telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan padanya. Untuk saat ini, jangan bangunkan dia. Su Yi melirik Gekian. Ya, Gekian mengangguk, tapi tidak bertanya kenapa. Apakah keluarga Hu mengirim mereka setelah kamu? Tanya Su Yi. Ya, Xuanning mengangguk sekali lagi. Ikut denganku, mari kita cari bersama. Setelah saya menangani mereka, saya akan mengobati luka Anda, kata Su Yi. Dia kemudian berbalik dan melanjutkan ke kejauhan. Xuanning sempat linglung. Arus hangat mengaliri hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam mengikuti tuannya. Dalam kehidupan masa lalunya, setiap kali salah satu murid sekte diganggu, tuannya akan bergegas membantu mereka, bahkan jika dia sedang mengasingkan diri atau sibuk dengan hal-hal lain. Sampai-sampai beberapa ortodoksi utama Wild memiliki nama panggilan untuknya, yang hanya mereka gunakan di balik pintu tertutup. Maniak pelindung kub, Su Xuanjun. Ledakan, Su Yi melambaikan lengan bajunya, dan formasi teduh langit yang menutupi area itu meledak dan bubar. Saat itu sudah tengah malam. Angin bertiup sangat dingin, dan daun-daun berguguran beterbangan di udara. Jalanan sudah lama ditinggalkan. Su Yi terus maju, tapi tak lama kemudian, sebuah kelompok datang menembak ke langit. Pemimpin mereka tidak lain adalah Wang Jiu. Ketika dia melihat Su Yi, dia tertegun. Apakah rekan Daoisu menyebabkan gangguan tadi? Wang Jiu terdengar bingung. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada sosok yang tidak jelas mengikuti Su Yi, Xuanning. Dan di sini saya pikir keluarga kekaisaran akan segera menemukan konflik apapun yang pecah di Nine Tripod City. Siapa yang mengira Anda tidak akan muncul sampai antek-antek keluarga Huan itu sudah mati? Kata Su Yi datar. Ini membuat Wang Jiu terkejut sekaligus canggung. Keluarga Hu mengincarmu malam ini, rekan Taois. Ekspresi Wang Jiu menjadi gelap. Jangan pedulikan itu untuk saat ini. Katakan padaku, di kota mana keluarga Hu tinggal? Su Yi bertanya dengan santai. Hati Wang Jiu bergetar, dan dia tersentak saat menyadari bahwa Su Yi sedang merencanakan pembantaian. Rekan Daoisu, Wang Jiu baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh di mata Su Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia tidak lagi berani menyia-nyiakan kata-kata. Sebaliknya, dia memberitahu Su Yi di mana keluarga Huan tinggal. Su Yi mengangguk. Mayat masih terbaring tidak jauh. Jika Anda ingin menyelidiki, Anda dapat melakukannya sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Xuanning menempel di dekatnya. Wang Jiu memperhatikan mereka pergi, ekspresinya berubah tidak menentu. Waktu yang lama berlalu sebelum dia menghela nafas. Malam ini aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Magnolia Land, tepi kanal Qingyang. Perkebunan dengan bangunan sebanyak pohon di hutan. Lampu benar-benar menerangi aula utama.
Tuan Muda memerintahkan kami untuk menangkap Ge Changling, lalu menyuruh Master Tao Hong menggunakan kunci roh iblis Chaotic untuk mendominasi jiwanya. Dengan itu, dia akan sangat patuh, kata wanita terhormat di kursi kehormatan. Dia mengenakan jubah bermotif phoenix, dan rambutnya diikat. Dia memiliki udara yang agung tentang dirinya. Yakinlah, Nyonya Ruawan, tawa tetua di sampingnya. Dia memiliki janggut keperakan yang mengingatkan pada kambing gunung. Dia diam-diam mengevaluasi lekuk tubuh wanita yang proporsional, cahaya redup dan cabul di matanya. Dia sudah lama mendengar bahwa Nyonya Ruawan mengembangkan beragam teknik kultivasi ganda yang tak tertandingi. Dia bisa membuat pria manapun gila, membuatnya tak berdaya. Tapi sekarang, dia adalah mainan eksklusif Huan Shaoyou. Lelaki tua itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencoba keahliannya. Kambing tua yang terangsang semakin kurang ajar. Nanti, saya harus mencari kesempatan untuk memotong perhiasan kecilnya. Wanita berjubah Phoenix mendengus dingin. Nyonya Ruawan, apakah Ge Changling benar-benar penting? Apakah dia layak mengirim 3 ahli alam manifestasi spiritual setelahnya? Kata pria parubaya berbaju ungu yang berwibawa itu dengan muram. Dia duduk di sisinya yang lain. Teknik kultivasi Ge Changling sama dengan pelayan Suyi, Yuan Heng. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Itu berarti hampir pasti ada semacam hubungan antara Ge Changling dan Suyi, kata para wanita berjubah Phoenix. Setelah memaksa Ge Changling untuk tunduk, Tuan Muda berencana menggunakan dia sebagai agen ganda. Dia akan tetap dekat dengan Suyi, dan setelah mereka memasuki Pulau Abadi Sumeru, Ge Changling akan bekerja dengan Tuan Muda untuk menjebak dan membunuh Suyi. Baru pada saat itulah Taoist Master Hong dan pria parubaya berjubah ungu tampak tercerahkan. Jika saya Tuan Muda, saya juga ingin membayar penghinaan besar kemarin 10.000 kali lipat, kata pria parubaya berbaju ungu. Bahwa Suyi mungkin memiliki kecakapan tempur yang menantang surga, tapi dia menyinggung keluarga Huan. Apa bedanya dengan mencari kematiannya sendiri? Di Pulau Abadi Sumeru, bahkan keluarga kekaisaran pun tidak bisa menyelamatkannya. Aneh, kata Taoist Master Hong. Dia mengerutkan alisnya. Cukup waktu untuk membakar sebatang dupa telah berlalu, tetapi He Changying dan yang lainnya masih belum kembali. Apa yang sedang terjadi? Jangan terburu-buru. Bagaimanapun, ini adalah Nine Tripod City. Menghindari perhatian keluarga kekaisaran agak merepotkan. Namun, dengan kekuatan mereka, tim He Changying tidak mungkin tergelincir, kata wanita berjubah Phoenix dengan percaya diri. Itu untuk yang terbaik. Taoist Guru Hong tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wanita itu. Matanya menelusuri lekuk tubuhnya ke atas dan ke bawah. Tapi saat itulah suara tenang terdengar dari luar aula besar. Di mana Huan Shaoyou? First Immortal of the Sword, Chapter 542. Hati Taoist Guru Hong bergetar. Kemarahan muncul di wajahnya, dan dia membanting meja kecil di depannya. Siapa yang berani memanggil Tuan Muda secara langsung dengan nama di wilayah kita? Wanita berjubah bermotif Phoenix berkata dengan waspada, kedengarannya seperti suara Suyi. Suyi, murid Taoist Master Hong mengerut. Pria parubaya berjubah ungu di sampingnya tampak terkejut juga. Malam ini, He Changying memimpin 2 orang lainnya untuk menangkap Ge Changling. Siapa yang mengira Suyi akan datang mengetuk pintu mereka sebelum mereka bertiga kembali? Ayo, mari kita lihat apa yang terjadi. Wanita berjubah bermotif Phoenix adalah yang pertama bangkit, dan dia berlari keluar aula. Taoist Master Hong dan pria parubaya berjubah ungu mengikuti di belakangnya. Malam gelap seperti tinta dan sunyi di semua sisi. Ledakan, gerbang tempat tinggal pecah, menyebarkan pecahan kayu. Suyi berjalan masuk, mengenakan pakaian biru khasnya. Suan Ning mengikuti tak lama setelah itu. Kurang ajar, siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah keluarga Huan. Sekelompok penjaga dan karakter lain semacam itu menyerbu dengan agresif. Mereka tampak sangat marah. Suyi bahkan tidak melirik mereka. Dia hanya melambaikan lengan bajunya. Ledakan, lengkungan pedang Qi yang tajam dan jernih ditembakkan, pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Mereka dengan mudah melenyapkan seluruh kelompok, mengotori tanah dengan mayat. Darah segar berceceran di lantai. Ini buruk, kami sedang diserang. Jeritan melengking terdengar dari dalam istana. Seketika terdengar suara gemuruh di setiap sudut kediaman. Tidak diragukan lagi, para ahli yang tersebar di seluruh kediaman telah didorong untuk bertindak. Tapi sepertinya Suyi bahkan tidak melihatnya. Rasa ketuhanannya menyebar, langsung menutupi seluruh tempat tinggal. Dia kemudian melanjutkan ke depan. Berhenti. Di kejauhan, seorang pria berbaju zirah gelap berteriak, mengayunkan busur besarnya, dan menembak. Beng! Anak panah itu melengkung di udara, tajam dan cepat. Suyi menjentikkan jarinya. Seberkas pedang Qi terbang di udara, dan panah itu meledak dengan keras. Pedang Qi terus maju, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Itu menembus tenggorokan pria lapis baja itu, kekuatan penetrasinya yang menakutkan membuat pria itu terbang. Mayatnya mendarat lebih dari 100 kaki jauhnya. Semuanya, serang bersama. Teriakan marah terdengar, dan orang-orang berkerumun di semua sisi.
Namun, hampir semuanya berada di bawah alam manifestasi spiritual. Bagaimana mungkin mereka cocok untuk Suyi? Suyi melangkah maju, lengan bajunya berkibar di sekelilingnya. Setiap kali dia menyerang, ki pedang yang menyilaukan terbang di udara, membunuh musuh secara berkelompok. Dia menebangnya seperti petani yang memanen sawi, terus maju seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Suan Ning mengikutinya, ekspresinya tenang, tanpa riak emosi sedikit pun. Dulu, tuannya telah mendominasi 9 provinsi dengan kekuatan dao pedangnya. Dia pernah membunuh kultivator kekaisaran semudah jika mereka adalah monyet dan ayam. Sebagai perbandingan, tontonan ini bahkan tidak layak disebut. Namun, Suan Ning dalam hati sangat bingung. Bagaimana guru berakhir seperti ini? Mungkinkah rumor itu benar? Apakah guru benar-benar memasuki siklus samsara dan berjalan di jalur reinkarnasi yang tidak diketahui? Pikiran itu membuat hati Suan Ning bergetar. Reinkarnasi dan kelahiran kembali. Konsep-konsep ini seperti tabu. Bahkan di 9 provinsi alam liar, mereka hanya ada dalam rumor sekilas. Jika guru benar-benar melakukannya, tidak diragukan lagi itu tidak berbeda dengan melanggar tabu dan berjalan di jalur legenda. Suyi, ini benar-benar kamu. Wanita berjubah Phoenix, Taoist Master Hong, dan pria parubaya berjubah ungu tiba bersama. Ketika mereka melihat pembantaian itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Dan ketika dia melihat Ge Qian pingsan di pelukan Suan Ning, wanita berjubah Phoenix itu berseru, "Ge Changling." Ini, ekspresi teman-temannya juga sedikit berubah. Mereka segera menyadari bahwa sesuatu hampir pasti terjadi pada He Changying dan teman-temannya. "Aku akan menghitung sampai 3, kata Suyi dengan tenang. Siapapun yang memberitahu saya di mana Huan Shaoyou berada dapat lolos dari kematian." Dia sudah menyebarkan indera ketuhanannya ke setiap jengkal kediaman, tetapi dia tidak mendeteksi jejak kehadiran Huan Shaoyou. Kurang ajar, Taoist Guru Hong tidak bisa menahan tawa. "Suyi, ini wilayah keluarga Huan. Jika Anda mengambil ini lebih jauh, bahkan keluarga kekaisaran Gritsia tidak akan bisa menyelamatkan Anda." Suyi mengabaikannya, bibirnya terbuka, dan dia hanya mengucapkan sepatah kata pun. "1. Kamu," tatapan Daoist Master Hong berkilat dengan cahaya menyeramkan. Dia jelas marah. Pria parubaya berjubah ungu itu mengerutkan alisnya. Kesombongan Suyi benar-benar melampaui harapan mereka. Wanita berjubah Phoenix menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Suyi, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tuan muda kita saat ini tidak berada di Nine Tripod City." 2. Ekspresi Suyi tetap tenang. Dia sama sekali tidak tergerak. Dia jelas tidak puas dengan jawaban wanita itu. "Nyonya Ruawan, betapa kurang ajarnya bocah ini. Mengapa harus sopan padanya? Ayo serang bersama dan bunuh dia," kata Taoist Master Hong. "Ini adalah kesempatan ideal untuk membalaskan dendam tuan muda." Sudut bibir pria parubaya berjubah ungu itu berkedut. "Jika Suyi sangat mudah dibunuh, mengapa kita membuang-buang waktu berbicara dengannya?" Wanita berjubah Phoenix menghela nafas. "Kamu harus tahu tingkat keparahan luka yang diderita tuan muda kemarin lebih baik daripada siapapun. Tadi malam, dia dikirim ke luar kota. Tetua keluarga Huan membawanya ke tempat yang hanya diketahui oleh keturunan garis utama keluarga Huan, tanah leluhur mereka, untuk pengobatan." Master Tao Hong berkata dengan tidak senang, "Nyonya Ruawan, mengapa menceritakan semua itu padanya?" Namun, pria parubaya berjubah ungu itu sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia meraung, "Nyonya Ruawan, saya tidak menyadari bahwa Anda adalah seorang pengecut. Jika tuan muda mengetahui hal ini, tidak mungkin dia melepaskanmu." Ketika dia mendengar ini, Taoist Guru Hong bereaksi juga, dan ekspresinya berubah secara dramatis. "Kamu pelacur, kamu sebenarnya mengkhianati tuan muda hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri." Seolah-olah dia bahkan tidak mendengar mereka. Dia hanya menatap langsung ke arah Suyi. "Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Rekan Taoist, tolong tepati janjimu." Alis Suyi sedikit berkerut. "Kamu juga tidak tahu di mana tanah leluhur keluarga Huan." Dia menggelengkan kepalanya. "Kami hanyalah bawahan keluarga Huan. Kami tidak memenuhi syarat untuk mempelajari rahasia semacam itu." "Oh," kata Suyi. "Minggir dan tunggu sekarang." Dia kemudian melirik Master Tao Hong dan pria berjubah ungu itu. Tanpa banyak kata yang terbuang, dia menghunus pedangnya dengan dentang dan mengayunkannya. Suara mendesing. Ki pedang turun dari atas, seperti sungai bintang yang mengalir ke dunia di bawah, menerangi langit malam. Itu menyerang dengan kekuatan dan momentum yang besar. "Kamu mencari kematian." Master Taoist Hong mengaktifkan tombak perunggu dan menusuk udara di depannya. Tetapi pada saat yang sama, sosok pria berjubah ungu itu kabur saat dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Tidak ada yang mengantisipasi perkembangan ini, terutama Guru Tao Hong. Ekspresinya berubah drastis. Pertama, Nyonya Ruawan mengambil inisiatif untuk mundur dan menyerah. Sekarang, pria parubaya berjubah ungu itu melarikan diri bahkan sebelum pertempuran pecah. Kombinasi itu memberi firasat yang kuat pada Guru Taoist Hong. Tapi dia sudah memulai serangannya, akan sulit untuk mundur sekarang.
Sudah terlambat untuk berubah pikiran bahkan jika dia mau. Bang! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Kegentingan. Segera setelah itu, tombak Daoist Master Hong terbelah menjadi dua. Dia terhuyung ke belakang dan hampir jatuh. Praktis secara bersamaan, Su Yi berbalik, melambaikan pedang Dewa Abstrus, dan menebas pria parubaya berjubah ungu yang melarikan diri. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan tebasan ini, cepat. Tampaknya hampir seketika. Dalam sekejap, itu muncul beberapa ratus kaki jauhnya dan turun ke atas pria berjubah ungu itu. Pria berjubah ungu itu panik karena teror. Dia menarik napas dalam-dalam, dan di seluruh tubuhnya, tulang dan tendon retak dan pecah. Seluruh sosoknya melebar, dan ototnya menonjol, menembus pakaiannya. Yang mengejutkan, lapisan tipis rambut gelap tumbuh di kulitnya. Tanduk tumbuh dari dahinya, dan matanya berubah menjadi merah terang yang mengintimidasi. Energi berdarah yang mengerikan meledak di sekelilingnya, seperti letusan gunung berapi. Dia telah berubah menjadi kera raksasa yang ganas. Membuka, dia meraung, dan perisai hitam besar muncul di tangannya. Dia memegangnya di depan dirinya sendiri. Bang! Perisai hitam besar itu bergetar hebat. Di bawah kekuatan ledakan yang menakutkan dari tebasan itu, tubuh besar pria parubaya itu didorong ke tanah, seperti bintang jatuh yang meninggalkan kawah di bumi. Asap dan debu menghadang udara. Segera setelah itu, retakan muncul di permukaan perisai hitam besar itu, dan terbelah dengan keras. Pria parubaya berjubah ungu itu tidak bisa menahan napas. Perisai itu disebut pelindung gunung, dan itu adalah harta karun spirit Dao yang sangat kuat. Itu telah membantunya memblokir banyak serangan yang fatal. Namun sekarang, satu serangan dari pemuda Origin Palace Realm telah menghancurkannya. Jika saya tidak mengeluarkan harta ini dan memblokir tepat waktu, apa yang akan terjadi pada saya? Pria parubaya itu berkeringat dingin. Dia berbalik dan melarikan diri sekali lagi, hanya untuk dengungan pedang naik seperti air pasang dan ledakan seperti guntur, menyelimuti seluruh bentangan udara. Pria parubaya berjubah ungu itu tiba-tiba mendongak. Dia melihat air terjun pedang Ki menyelimuti langit dan bumi dan turun. Itu padat, dan mendekati dari semua sisi. Ki pedang bening sangat menyilaukan. Itu sangat menarik perhatian terhadap kegelapan langit malam. Namun di mata pria berjubah ungu itu seperti bayangan kematian. Itu memancarkan ancaman mematikan, dan keberaniannya meninggalkannya. Selamatkan aku. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Gemuruh. Dalam sekejap mata, hujan pedang tanpa batas menyelimutinya. Tangisan paniknya langsung berubah menjadi jeritan sengsara dan getir. Kebisingan itu segera berhenti tiba-tiba. Pada saat hujan pedang menghilang, lantai ditutupi dengan luka yang padat. Bagian tengah bekas luka pedang berisi genangan darah dan tumpukan daging yang dicincang halus. Hanya dalam 2 tebasan, Su Yi telah membunuh seorang kultivator manifestasi spiritual yang melarikan diri. Pemandangan yang menakutkan ini membuat wanita yang jauh dengan jubah bermotif Phoenix dan Master Tao Hong terkesiap. Kulit kepala mereka mati rasa. Ketika mereka selanjutnya melihat Su Yi, ekspresi mereka sudah dipenuhi ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan yang dipamerkan Su Yi sekarang jauh lebih besar daripada di majelis Dharma Teras Anggrek. Baru sekarang mereka berdua menyadari mengapa He Changying, Cui Heng, dan Li Hanmu belum kembali. Kemungkinan besar mereka sudah lama jatuh di bawah pedang Su Yi. Ketika dia merasakan tatapan Su Yi tertuju padanya, Taoist Master Hong bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lututnya menyerah, dan dia berlutut di lantai. Dia bersujud dan berteriak, "Yang mulia Su Yi, saya bersedia tunduk. Saya bersedia mengajukan. Selama Anda menyelamatkan hidup saya akan melayani Anda selama saya hidup. Saya akan bekerja seperti kuda atau lembu, bahkan jika itu membunuh saya." Dia adalah seorang kultivator alam manifestasi spiritual, namun disinilah dia, sangat takut sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Ini bahkan membuat Nyonya Ruawan lengah. Dia tidak akan menduga bahwa kambing tua yang bernafsu itu begitu tidak bertulang. Bahkan jika itu membunuhmu, tentu, silakan mati sekarang, kalau begitu. Saat ketenangannya, bahkan suaranya terdengar, Su Yi menyerang sekali lagi. Ada kilatan cahaya pedang. Sebelum Taoist Master Hong bisa melawan tidak, bahkan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi kepalanya jatuh ke tanah. First Immortal of the Sword, Chapter 543. Kepala manusia berguling ke lantai dengan bunyi gedebuk teredam. Wanita berjubah Phoenix tampak tidak yakin dan ketakutan. Darah terkuras dari wajahnya yang cantik. Dia telah melihat bagian dunianya yang adil, tetapi metode sombong dan berdarah dingin yang baru saja ditampilkan Su Yi sangat mengejutkannya. Tubuh halusnya bergetar tak terkendali. "Ingin hidup?" tanya Su Yi. Dia mengangguk, kepalanya terayun-ayun seperti alu yang menghancurkan bawang putih. Dia berkata dengan panik, "Tolong, tepati janjimu dan selamatkan hidupku." Xuan Ning menyaksikan permainan ini, tidak sedikit pun terkejut. Saat-saat antara hidup dan mati sangat menakutkan. Ketika benar-benar dihadapkan pada kematian,
apalagi pembudidaya spirit Dao, bahkan pakar Imperial Realm yang prestise mengguncang langit sering menyerah pada rasa takut dan bertahan hidup. Sebaliknya, biasanya, semakin tinggi batas kultivasi seseorang, semakin mereka menghargai hidup mereka. Para ahli tidak mau jatuh dalam mengejar Grand Dao. Mereka tidak tahan melihat reputasi, otoritas, dan kekuasaan yang telah mereka bangun selama hidup mereka hancur. Tentu saja, tidak pernah ada kekurangan dari mereka yang benar-benar tidak takut mati. Hanya saja mereka yang menghadapi hidup dan mati dengan ketenangan hati adalah minoritas, itu saja. Tinggalkan semua perlawanan dan biarkan aku menyelidiki jiwamu. Setelah saya memastikan bahwa Anda tidak berbohong, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi, kata Suyi datar. Wanita itu ragu-ragu sebentar, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan setuju. Tak lama kemudian, indera ilahi Suyi keluar dan menyelidiki jiwanya. Bibir kemerahan wanita itu terbuka, dan dia mengeluarkan erangan tanpa disadari, tampaknya panik atau ketakutan. Matanya tumpul saat dia tenggelam dalam keadaan linglung. Tak lama setelah itu, Suyi menarik akal ilahinya, ekspresinya agak aneh. Wanita berjubah bermotif Phoenix tidak berbohong padanya. Hanya keturunan garis utama keluarga Huan yang tahu di mana tanah leluhur mereka berada. Namun, ingatan wanita itu mengandung banyak sekali adegan kultivasi ganda. Kenangan itu begitu jelas dan penuh warna sehingga bahkan mengejutkan Suyi. Dia tidak akan menyangka bahwa wanita yang tampak bermartabat begitu cabul dan tidak bermoral di balik pintu tertutup. Dia tidak hanya terlibat dengan Huan Shaoyou, dia memiliki hubungan rahasia dengan beberapa anggota keluarga Huan yang lebih tua juga. Melalui kecantikannya, dia naik pangkat dan memantapkan dirinya di keluarga Huan. Dia sekarang memegang otoritas yang pasti. Selanjutnya, Suyi akhirnya mengerti mengapa keluarga Huan ingin menangkap Gekian hidup-hidup. Mereka akhirnya hanya melihatnya sebagai bidak catur, mereka ingin memasukkan Gekian di sisinya sebagai agen ganda. Dia kemudian bisa berkoordinasi dengan Huan Shaoyou setelah memasuki Pulau Abadi Sumeru untuk menjebak dan membunuhnya. Rekan Taois, apakah kamu percaya padaku sekarang? Wanita berjubah Phoenix sudah sadar kembali, dan dia berbicara dengan suara gemetar. Kamu boleh pergi. Suyi melambai padanya. Dia bukan tipe orang yang melanggar kata-katanya, dan selain itu, dengan metodenya, tidak masalah jika dia mencoba membalas dendam, dia tidak bisa membangkitkan ombak besar. Terima kasih banyak, rekan Taois. Katanya penuh terima kasih. Dia berhenti, lalu ragu-ragu berbalik dan pergi. Hanya setelah dia meninggalkan kediaman dan melihat bahwa Suyi tidak mengejar, dia membiarkan dirinya percaya bahwa dia telah lolos dari bencana ini, dan dia benar-benar santai. Tiba-tiba, suara Suyi terdengar. Apakah kamu akan mencari Huan Shaoyou? Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Sesaat kemudian, dia berbisik, aku tidak yakin apakah aku bisa menghubunginya atau tidak, tapi aku tidak punya pilihan selain menghubunginya. Kalau tidak, jika dia tahu aku mengkhianatinya, konsekuensinya akan lebih dari yang bisa kutanggung. Suaranya penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan yang pekat. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultivator alam manifestasi spiritual? Dalam keadaan sulit seperti ini, hidupnya berada di luar kendalinya. Suara Suyi terdengar sekali lagi. Jika kamu melihatnya, katakan padanya aku sangat ingin bertemu dengannya lagi saat kita melanjutkan perjalanan ke Sumeru Immortal Island. Ya, wanita berjubah Phoenix itu menundukkan kepalanya dan setuju. Lama berlalu, tapi Suyi tidak berkata apa-apa lagi. Baru kemudian dia kabur. Setelah aku tiba di Pulau Abadi Sumeru, aku pasti akan memotong Huan Shaoyou untukmu, kata Suyi dengan santai. Xuan Ning berkata dengan muram, Guru, saya sudah lama mendengar cerita tentang kekuatan dan pengaruh keluarga Hu, mereka cukup kuat untuk bersaing dengan keluarga Kekaisaran Gritsia. Jika ini akan menimbulkan masalah, Anda akan. Suyi tersenyum tipis. Apa, kura-kura kecil, jangan bilang kamu pikir aku bukan tandingan keluarga Hu hanya karena kultivasiku tidak seperti dulu. Xuan Ning buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani memikirkan hal seperti itu. Saya hanya tidak ingin Anda menyusahkan diri sendiri karena saya. Cukup, kumpulkan rampasannya, lalu ayo kembali dan bicara, perintah Suyi. Iya Pak, Xuan Ning dengan cekatan mulai bekerja. Segera, Master dan Magang pergi, membawa Gekian yang tidak sadarkan diri bersama mereka. Tak lama setelah mereka pergi, Wang Jiu tiba memimpin rombongan. Ketika dia mengalami pembantaian dan kehancuran di seluruh kediaman, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Ini sama dengan menyatakan perang melawan seluruh keluarga Huan. Malamnya, dia melaporkan kejadian itu ke Kaisar Xia. Kaisar Xia terdiam, dan matanya berkilat dengan cahaya dingin. Sampaikan perintahku. Setiap anggota keluarga Hu yang memasuki Nine Tripod City harus diawasi. Jika ada ahli mereka yang berani menimbulkan masalah, mereka harus dibunuh tanpa kecuali, apapun alasannya. Suaranya tenang, tapi memancarkan pembunuhan. Wang Jiu tertegun sebentar. Dia berbisik, Tuanku, saya khawatir keluarga Huan akan menganggap ini sebagai deklarasi perang.
Kaisar hanya mendengus dingin. Keluarga Huan tahu betul bahwa Suyi berada di bawah perlindunganku, namun mereka masih berani bertindak melawannya di Nine Tripod City. Mereka sama sekali tidak memberiku wajah. Nada suaranya membawa sedikit kemarahan. Dia berhenti, ekspresinya gelap. Bagikan pesanan saya langsung dengan keluarga Hu. Jika mereka berani mengesampingkan semua kepura-puraan ramah tanpa menghiraukan konsekuensinya, kita hanya harus berperang. Setelah lama terdiam, Wang Jiu berkata, pelayanmu mengerti. Sikap Kaisar membuatnya benar-benar yakin akan satu hal, di hati Kaisar, kepentingan Suyi jauh melebihi seluruh keluarga Huan. Dia akan melindungi Suyi, terlepas dari biayanya, bahkan jika itu berarti perang melawan keluarga Huan Iblis. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Provinsi Azure, jauh di dalam pegunungan, ada sekelompok istana yang dibangun di tengah lereng gunung. Mereka diselimuti kabut dan hanya samar-samar terlihat. Di dalam salah satu istana tersebut, Huan Shaoyou benar-benar tenggelam dalam genangan darah. Kolam darah itu lebarnya sekitar 10 kaki, dan 12 pilar perunggu berdiri di keempat sisinya. Permukaannya diukir dengan berbagai totem ganas yang tak tertandingi. Bian, Yazi, Bifang, Zhenhou, ular ba, burung pipit penelan langit. Ada total 12 jenis yang berbeda. Dan ada lekukan di dasar setiap pilar. Darah segar mengalir melalui pilar, melalui alur, dan masuk ke kolam darah. Seluruh genangan darah diselimuti kabut, dan atmosfer yang mengejutkan dan menakutkan menyelimuti udara. Ini adalah kolam demonifikasi, salah satu lokasi terpenting keluarga Hu. Hanya keturunan cabang utama dari keluarga Hu, mereka yang memiliki darah asli iblis surgawi, dapat menjalani kultivasi yang tenang di dalam kolam demonifikasi dan menyerap darah iblis roh sejati yang terkumpul di dalamnya. Huan Shaoyou tiba-tiba membuka matanya. Wosh, gelombang. Darah iblis roh sejati di dalam kolam demonifikasi melonjak ke dalam tubuhnya. Tulangnya yang terbelah, tendon yang patah, dan organ yang rusak direformasi, penuh dengan kekuatan hidup yang diperbarui. Saat dia menyerap lebih banyak darah iblis roh sejati, aura Huan Shaoyou tumbuh lebih kuat dan lebih menakutkan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia telah menyerap lebih dari setengah darah iblis roh sejati di kolam. Cukup, jika kamu terus berjalan, bahkan dengan kekuatan yang tersegel di dalam tubuhmu, kamu tidak akan mampu menekan semua darah iblis itu, kata sebuah suara tua. Pembicaranya adalah pria kurus, acak-acakan, bertelanjang kaki berbaju putih. Dia sepertinya muncul entah dari mana. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap pemuda di kolam demonifikasi. Setiap kali dia membuka matanya, penampakan gunungan mayat dan lautan darah muncul, tatapannya benar-benar mengesankan. Huan Shaoyou menjilat bibirnya, sepertinya dia belum kenyang. Meskipun demikian, dia bangkit dari kolam demonifikasi dan berkata, Paman Agung ketiga, saya dapat mengatakan bahwa kemunduran ini telah memungkinkan basis kultivasi saya mengalami metamorfosis di dalam kolam demonifikasi, seolah-olah saya telah dilahirkan kembali. Fondasi dan kultivasi saya setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Rambut ungunya berkibar di sekelilingnya, dan wajahnya bersinar karena kegembiraan. Jika saya mau, yang harus saya lakukan hanyalah membuka segel kekuatan di dalam diri saya, dan saya dapat segera memicu kesengsaraan dan masuk ke alam manifestasi spiritual. Tetua berjubah putih berkata tanpa ekspresi, kekuatan kolam demonifikasi ditinggalkan di sini oleh kakekmu, Demon Emperor Heavenly Avaris. Bagaimana efeknya bisa biasa? Saya hanya akan menanyakan ini kepada Anda, dengan kekuatan Anda saat ini, dapatkah Anda bersaing dengan Suyi? Mata Huan Shaoyou menyipit. Setelah hening sejenak, dia berkata, Paman hebat, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Bahkan sekarang, sulit untuk mengatakan apakah aku bisa mengalahkan Suyi atau tidak. Dia berhenti, lalu menambahkan, tapi dia saat ini hanya berada di alam istana asal. Selama saya meraih keberuntungan setelah memasuki Pulau Abadi Sumeru, saya dapat mencapai terobosan yang benar dan sempurna, membuktikan dao saya, dan memasuki alam manifestasi spiritual. Saat waktunya tiba, membunuh orang seperti Suyi akan semudah membalikkan tanganku. Penatua berjubah putih itu mengangguk. Suyi memang luar biasa, sosok yang menantang surga. 30.000 tahun yang lalu, bahkan ortodoksi tingkat kekaisaran akan memandangnya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, tipe yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Namun, karena alasan itulah kita tidak bisa membiarkannya hidup-hidup. Mata Huan Shaoyou bersinar dengan cahaya mematikan. Paman Agung ketiga, yakinlah. Saya sangat menyadari bahwa jika Suyi menjadi terkenal, dia akan menghadirkan ancaman besar bagi keluarga Huan. Setelah memasuki Pulau Abadi Sumeru, aku pasti akan menyebarkan abunya ke angin dan membalaskan dendam paman besar keempat. Paman keempatnya, Han Tianzong, sebagai roh primordial alam integrasi spiritual yang dibunuh Suyi kemarin di Majelis Dharma Teras Anggrek. Baguslah kau mengerti. Besok, Anda akan melanjutkan perjalanan ke Sumeru Immortal Island. Ingatlah untuk mengambil jimat yang ditinggalkan kakekmu. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, selama kamu memiliki jimat itu, kamu dapat menghancurkan Suyi dengan mudah.
Penatua berjubah putih kemudian berbalik dan pergi. Lanjutkan. Jangan melakukan apapun untuk mempermalukan keluarga Huan, dan jangan biarkan orang-orang di dunia ini berpikir bahwa kita tidak dapat memulihkan kejayaan kita sebelumnya setelah 30.000 tahun larangan kegelapan kuno. Dipahami. Huan Shaoyou menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan meninggalkan istana. Ketika dia kembali ke kediamannya, seorang pelayan tua melaporkan, "Tuan muda, saya baru saja menerima kabar bahwa operasi yang menargetkan Ge Changling di Nine Tripod City gagal." Huan Shaoyou tercengang, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Bagaimana bisa begitu banyak pembudidaya alam manifestasi spiritual gagal mengalahkan satu Ge Changling? Pelayan tua itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan Huan Shaoyou. Mereka mengatakan bahwa Su Yi terlibat. Dia membunuh 5 orang secara berurutan: He Changying, Cui Heng, Li Hanmu, Taoist Master Hong, dan Bai Xiuyuan. Dia bahkan menghancurkan markas kami di Nine Tripod City menjadi reruntuhan, dan kami menderita banyak korban. Hanya Nyonya Ruawan yang cukup beruntung untuk melarikan diri dengan nyawanya. Dia yang menyampaikan pesan ini. Itu kemungkinan besar benar. Pada saat pelayan menyelesaikan laporannya, kelopak mata Huan Shaoyou berkedut. Wajahnya yang cantik dan tampan pucat pasi dan tidak sedap dipandang mata. Su Yi, Anda lagi. First Immortal of the Sword, Chapter 544. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan semuanya hening dan sunyi. Nine Tripod City berisik dan ramai di siang hari, tapi sekarang, tampaknya telah tenggelam dalam tidur nyenyak. Pengadilan Azure Cloud. Su Yi duduk di kursi rotan dan bertanya, "Apakah Ge Qian tahu asal-muasalmu?" Suan Ning berjongkok ke samping. "Tuan, saya tidak pernah memberitahu dia tentang asal-usul saya, dan anak itu tidak tahu apa-apa tentang sekte kami." Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi aku dengan berani mengambilnya sendiri untuk mengajarinya beberapa kanon dan seni rahasia Taois kita." Su Yi melambai dengan acuh. "Itu hanya beberapa warisan, itu saja. Bahwa Ge Qian memenangkan persetujuan Anda adalah keberuntungannya." Suan Ning berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan, sejujurnya, meskipun Ge Qian agak terlalu berhati-hati, temperamennya adalah yang paling stabil dari siapapun yang pernah saya temui. Ketika saya pertama kali tiba di benua Azure, yang tersisa dari saya hanyalah gumpalan roh primordial saya yang rusak. Saya takut ada yang tidak beres dan saya akan binasa sebelum menyerahkan mantel saya. Jadi, saya memilih untuk mewariskan warisan saya kepada Ge Qian." Su Yi meliriknya, "Kapan kamu tiba di benua Azure, dan bagaimana kamu memasuki dunia ini?" Ini adalah pertanyaan terbesarnya. Ketika dia bereinkarnasi untuk mengejar Dao Pedang lagi, dia pertama kali memasuki dunia bawah dan meminjam kekuatan siklus samsara untuk mewujudkan kelahiran kembali di benua Azure. Ini adalah keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sekarang, murid ketujuhnya juga muncul di benua Azure. Ini datang sebagai kejutan besar. Lagi pula, jika Suan Ning bisa melewati penghalang antar dunia, bukankah itu berarti murid-muridnya yang lain juga bisa? "Tuan, ketika Anda benar-benar menghilang dari 9 provinsi alam liar, semua orang mengira Anda jatuh dalam mengejar Dao yang lebih tinggi. Bahkan kami, murid-muridmu, mengira kamu telah binasa." Suan Ning tampak tersesat, seolah-olah dia memutar ulang ingatan akan masa-masa penuh gejolak itu. "Aku sudah tahu semua itu. Tidak perlu merinci lebih jauh," kata Su Yi. Ekspresinya sedikit berkonflik saat dia berkata dengan muram, "Saat itu, aku menyaksikan upacara penguburan, 7 hari berkabung, yang dilakukan oleh kakak laki-laki magang tertua dan adik perempuan magang termuda untukku. Saya juga melihat beberapa hal menarik lainnya. Termasuk, hal-hal menarik, itu. Murid tertuanya, Pimo, berkolusi dengan para ahli dari 6 sekte Taois besar untuk berjuang menuju gua kekuatan abstrus, semuanya demi bersaing memperebutkan harta yang ditinggalkan Su Xuanjun. Dia melihat peng besar bersayap emas yang pernah melayani dan berkultivasi di sisinya memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dengan tungku peleburan surga miliknya. Dia melihat murid ketiganya, Hua Yao, mencuri harta karun tertinggi yang melindungi gua kekuatan abstrus, cermin dewa primordial abstrus. Murid termuda dan paling dicintainya, King Tang, tetap berjaga di atas kuburnya selama 7 hari, tetapi tujuan utamanya adalah pedang 9 neraka dan semua hal lain yang ditinggalkan Su Xuanjun. Pada hari itu, darah berjatuhan seperti hujan di Grotto of Abstruse Force. Badai yang dihasilkan mengguncang dunia. King Tang kemudian menunjukkan kekuatan Dao of the Sword-nya yang menakutkan tanpa batas, meratakan pergolakan yang diakibatkannya sebelum menyatakan dirinya permaisuri King Tang, satu-satunya penguasa alam liar. Baru pada saat itulah Su Yi mengetahui bahwa murid termuda dan terkasihnya telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya darinya selama ini. Suan Ning tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Guru, sebelum Anda secara aneh menghilang, Anda mengatur agar ke-9 murid Anda meninggalkan gua kekuatan abstrus. Mungkinkah Anda sudah memutuskan untuk berkultivasi lagi?" Su Yi mengangguk. "Itu benar. Ketika saya masih ada, saya bisa menekan berbagai musuh saya.
Mereka hanya bisa bertahan dan menderita dalam diam, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Namun, bagaimana mungkin mereka tetap tidak tergerak bahkan setelah mengetahui kepergianku? Dia menatap Xuan Ning. Jadi, sebelum aku pergi, aku membuat pengaturan untukmu, dan aku mengubah Grotto of Abstruse Force menjadi formasi pembunuhan yang tak tertandingi. Dengan begitu, bahkan jika musuhku berani menyerang, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya, dan itu dengan asumsi mereka berhasil keluar hidup-hidup. Jejak melankolis muncul di wajahnya, dan dia terdengar sedih. Saya tidak akan berpikir bahwa semua pengaturan dan pengamanan saya akan berantakan di tangan murid saya sendiri. Guru, saat itu, saya bertindak sesuai dengan pengaturan Anda dan melanjutkan ke Little Western Paradise untuk mendengarkan ajaran Buddha Guru Hati Batu Tinta. Saya baru mengetahui insiden di Grotto of Abstruse Force nanti. Saat itu, Little Apprentice Sister telah menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai penguasa alam liar. Xuan Ning berkata dengan muram, dan kakak magang senior sulung mengumumkan kepada dunia luar bahwa karena kamu sudah tidak ada lagi, kami, murid-muridmu, harus meramal hartamu secara setara. Dia berkata kami benar-benar tidak bisa membiarkan adik magang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Selain itu, dia bergabung dengan 6 sekte Taois besar alam liar. Mereka bergabung melawan Little Apprentice Sister. Mereka menyebut diri mereka Aliansi Kekuatan Abstrus, mengambil nama mereka dari gelar Daois Anda. Mereka bersumpah untuk merebut kembali Grotto of Abstruse Force dan menghukum adik perempuan apprentice kecil dengan keras. Pada saat itu, kakak magang senior sulung datang mencari murid lainnya. Dia berharap kami akan membantunya dan membantunya mengalahkan Little Apprentice Sister. Namun, pada akhirnya, hanya 3 yang setuju, kakak magang ketiga Huo Yao, kakak magang keempat Po Su, dan magang keenam kakak Ye Luo. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan senyum dingin. Bajingan Pimo itu benar-benar punya nyali. Dia pikir dia bisa membentuk aliansi atas namaku dan melakukan apapun yang dia suka segera setelah aku mati. Tuan, bisik Xuan Ning, saya mendengar semua ini dari tangan kedua. Mungkin ada lebih banyak cerita yang tidak saya ketahui. Lebih ke ceritanya, mata Su Yi berkilat. Saya sebenarnya agak berharap ada lebih banyak cerita. Ketika saya kembali ke 9 provinsi alam liar, saya secara alami akan bertanya langsung kepada mereka dan melihat jawaban apa yang mereka berikan kepada saya. Nada suaranya santai, namun kata-katanya dingin. Dia kemudian menatap Xuan Ning. Pimo juga menghubungimu, bukan? Hati Xuan Ning mengepal, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan, itu bukan hanya kakak magang senior sulung. Adik magang kecil mengirimiku transmisi juga. Keduanya mengharapkan bantuan saya, tetapi saya menolak. Ini sebagian karena saya tidak tahu kebenaran sepenuhnya, dan sebagian karena di lubuk hati saya tidak percaya Anda benar-benar pergi. Su Yi tersenyum. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Bagaimana Anda bisa sampai ke benua Azure? Xuan Ning merenung sejenak, lalu berkata, saat itu, Anda mengatur agar saya menemani guru hati batu tinta Buddha dan menerima bimbingannya. Namun, ketika saya mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda, saya sangat khawatir. Saya ingin menyelidiki dan sampai ke dasar. Namun, hati batu tinta guru Buddha menghentikan saya. Dia berkata bahwa kepergianmu pasti akan mengirimkan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh alam liar, dan sebagai muridmu, aku pasti akan tersapu ke dalam badai yang tak terbayangkan. Tapi aku tentu saja tidak peduli tentang itu. Saya sangat ingin meninggalkan Little Western Paradise untuk mempelajari kebenaran. Ketika Buddha Master Ing Stone Heart melihat ini, dia memberitahu saya bahwa dengan kultivasi dan keluasan jiwa Anda, bahkan jika Anda menghadapi malapetaka dan jatuh, Anda pasti sudah memiliki pengaturan. Dia berkata bahwa Anda mengatur saya untuk berkultivasi di Little Western Paradise berarti Anda sudah lama merencanakan ini. Su Yi mengangguk. Wajar jika seseorang yang bijak seperti Old Monk Ing Stone bisa membedakannya. Namun, saya terlalu terlibat secara pribadi untuk melihat dengan jelas, kata Xuan Ning. Hati saya kacau, aku belum siap mendengar semua itu. Pada akhirnya, Taoist Master Ing Stone tidak punya pilihan selain menunjukkan jalan untukku. Jalan apa? Su Yi bertanya dengan penuh minat. Taoist Master Ing Stone Heart berkata bahwa kamu telah mempelajari semua yang kamu bisa dari surga dan manusia dan bahwa pedangmu menekan 9 provinsi. Dia mengatakan bahwa meskipun Anda memerintah tertinggi, dan meskipun Anda tak terkalahkan di alam liar, kultivasi Anda telah mandek di puncak Imperial Apex Realm untuk waktu yang lama. Terlepas dari segalanya, Anda tidak dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Karena itu, dia yakin hilangnya Anda yang tiba-tiba kemungkinan besar merupakan upaya untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Cara Taoist Master Ing Stone Heart melihatnya, hanya ada 2 cara untuk menyelesaikan masalahmu. Yang pertama adalah menantang malapetaka yang hampir pasti di tengah bintang-bintang dan mencari dunia terlarang. Yang kedua adalah mencari di dalam diri Anda dan mencari jawaban dalam siklus samsara yang ilusi dan halus. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa dengan temperamenmu,
jika kamu ingin mencari jawaban di antara bintang-bintang dan menjelajah ke tanah terlarang itu, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama, tidak perlu menunggu selama ini. Karena itu, dia curiga bahwa Anda telah pergi ke dunia bawah untuk mencari jalan reinkarnasi yang legendaris. Alis Sui terangkat, dan dia hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar mengenalku dengan baik. Suan Ning berkata, berkat bimbingannya saya memilih untuk memasuki dunia bawah. Menurut Suan Ning, setelah tiba di Netherworld, dia menghadapi banyak kemunduran. Dia mencari selama ratusan tahun sebelum akhirnya menemukan sebuah petunjuk, seorang ahli Imperial Realm yang menyebut dirinya anggota keluarga Cui, pengawas 6 jalan reinkarnasi. Cui Longxiang, Sui merasa seolah dia akhirnya mulai mengerti. Jadi, kamu benar-benar berkenalan dengannya. Suan Ning juga tampak tercerahkan. Dia tetua tertinggi keluarga Cui. Mereka memanggilnya adjudikator dunia bawah. Dahulu kala, dia adalah salah satu tokoh legendaris yang langka di Netherworld, serta salah satu dari 6 penguasa. Mata Sui bersinar dengan kenangan. Anda dapat menghitung penghuni dunia bawah yang memahami rahasia reinkarnasi dengan jari Anda, tetapi Cui Longxiang adalah salah satu dari sedikit. Di masa lalu yang jauh, dia dan saya membahas Dao dalam banyak kesempatan. Aku tidak terkejut dia akan membantumu, tapi Sui mengerutkan alisnya dan menatap Suan Ning. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mungkin tahu kemana aku bereinkarnasi. Bagaimana Anda menemukan saya? Suan Ning berkata dengan sungguh-sungguh, ini semua berkat pedang yang kamu tempa untukku bertahun-tahun yang lalu, Suan Wu sejati. Itu dihiasi dengan gumpalan darah jantungmu. Senior Cui Longxiang menggunakan seni rahasia untuk memeriksanya, dan dia berbagi firasat samar yang dihasilkan dengan saya. Sui langsung mengerti. Suan Wu sejati adalah pedang yang dia tempa untuk Suan Ning. Untuk meningkatkan kualitasnya, dia duduk dalam meditasi pahit selama 9 hari 9 malam, menggunakan setetes darah jantungnya sebagai panduan untuk memberi makan pedang berulang kali. Pada akhirnya, pedang itu memanifestasikan momentum gunung yang menopang langit atau nyala api yang membakar galaksi. Itu adalah mahakarya yang tak tertandingi. Suan Wu sejati adalah nama yang dipilih Sui untuk pedang itu. Namun, dia tidak akan menyangka bahwa Cui Longxiang tua dapat menentukan rahasia seperti itu dari energi pedang. Suan Ning melanjutkan, setelah itu, Cui Longxiang mengaktifkan pohon 10.000 dunia, leluhur keluarga Cui, menciptakan jalur antar alam. Dengan jalan dan firasat yang dia peroleh dari Tru Suan Wu, saya akhirnya tiba di benua Azure. Ekspresinya tiba-tiba dipenuhi teror yang berkepanjangan. Namun, saya tidak akan menyangka bahwa persilangan antar alam begitu berbahaya dan menakutkan. Jalan itu penuh dengan bahaya dan malapetaka yang luar biasa aneh. Meskipun saya mencapai benua Azure pada akhirnya, tubuh kedagingan saya telah terkorosi menjadi kehampaan, dan bahkan roh primordial saya telah mengalami kerusakan yang hampir tidak dapat diperbaiki. Ketika dia mengatakan bagian terakhir itu, suara Suan Ning dipenuhi dengan kepahitan dan frustrasi yang pekat. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.